ini saya pertama-tama akan memperkenalkan dulu ya narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Sri Tiatri, PhD psikolog, yang biasanya kami suka panggilnya Ibu Tia ya. Nah, Ibu Tia ini passionnya ya, interestnya, kesenangannya itu baik di research maupun teaching ya, baik research ataupun pengajaran itu berkaitan dengan learning ya, dan learning, belajar ya, karena beliau ini adalah psikolog di bidang pendidikan. Kemudian cognition, kemudian culture, kemudian research methodology. Beliau ini tamatan dari Universitas Pajajaran ya, waktu sarjana psikologinya, kemudian registered psikologis sebagai anggota HIMSI, kemudian magister sainsnya dari UI, kemudian di PhD-nya di Educational Psychology dari University of Queensland, Australia. Jadi memang ini ya linear terus dari sejak sarjana psikologi sampai PhD-nya. Oke, yang berikutnya sebenarnya sangat panjang. Nanti saya akan pilih ya banyak sekali pengalaman beliau. Nah, bukti kalau Anda ingin belajar banyak berkaitan dengan sebagai administrator ya, Anda akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Karena saya pelajari sejak dia punya CV ya, itu menjabat di berbagai bidang ya, baik sebagai pejabat sementara saat di Learning Resource Center ya, pusat sumber daya belajar di Universitas Tarumanegara, kemudian sekretaris di LPPM kami juga, kemudian sebagai ketua di bagian magister program magister psikologi ya, kemudian menjadi vice dean ya untuk academic affairs ya, yaitu Wadek 1 ya seharusnya ini, kemudian vice dean ya, vice dean sampai hari ini sejak tahun 2018 ya. Jadi menjabat berbagai jabatan sebagai administrator ya di Universitas Tarumanegara, dan dedikasi Bu Tia itu sudah sangat lama untuk Universitas Tarumanegara, yaitu lebih dari 25 tahun. Oke, kemudian saya kira kita akan lihat pengalaman yang lain yang ada pada beliau, ya tentunya sebagai dosen ya, psikolog, dan juga dengan berbagai kegiatan sampai sebelumnya pernah menjabat juga sebagai Vice Dean untuk bagian keuangan ya. Oke, yang berikutnya, Tina. Nah, ini kira-kira saya tidak akan bacakan karena ini sangat banyak ya. Seminar dan training yang sudah dia lakukan ya, kita akan lewatkan. Ini Anda lihat ya. Kemudian yang berikutnya, oke. Nah, academic grants atau achievement yang udah pernah beliau terima tadi saya udah sebutkan ya, kerja untuk Universitas Tarumanegara 25 tahun, kemudian pernah mendapat grant kompetitif di dalam research ya dari Ministry of Research dari Kemenristek Dikti. Kemudian outstanding researcher ya di tahun 2016 ya dari LPPM kita. Kemudian group best presenter ya pernah dilakukan di Kemenristek Dikti juga di Bogor. Kemudian Australian Development Scholarship ya. Ya, Bu Tia itu mendapatkan PhD-nya dengan beasiswa. Seseorang yang bisa mendapatkan beasiswa tentunya Anda tahu kualitasnya sangat baik. Oke, yang berikutnya
ada best graduates ya, academic performance, kemudian the first winner of scientific writing competition. Dan sebenarnya masih banyak ya yang belum tercantum di sini. Oke, yang berikutnya, Tina. Inilah beberapa kegiatan-kegiatan beliau yang di dalam asosiasi-asosiasi yang sangat disenangi Bu Tia dan sangat aktif ya. Ada di APPI, ada juga di International Association of Applied Psychology, ada International Association for Cross Cultural Psychology ya. Kemudian kegiatan di HIMSI ya, lalu di kelompok ini ya, ethical issue ya, ya kode etik berkaitan dengan psikologi ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini juga ya, saya tidak akan bacakan lagi. Yang berikutnya. Nah, ini adalah beberapa alat ukur yang sudah dihakikan ya. Saya mengetahui bahwa Bu Tia ini sangat concern di dalam language ya, dalam bahasa ya, karena itu juga merupakan passion dia saat dia melakukan penelitian untuk PhD-nya. Ini ada berbagai hal yang alat yang dibuat ya oleh beliau dengan tim juga ya. Nah, ini ada alat ukur sifat agresif pada anak dan remaja di Indonesia. Kemudian ada AUPBSI ya, pemahaman baca standar Indonesia, ada alat ukur comprehension monitoring, ada alat ukur intensi guru untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dan juga alat ukur pemahaman bacaan. Nah, bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bahasa, ini mungkin bisa kontak ke Bu Tia. Dan Anda tentunya akan bisa dengan mudah untuk mendapatkan hasil penelitian-penelitian beliau dengan tim ya di laman Scopus maupun di laman Google Scholar. Silakan tinggal diketik nama beliau, nanti akan muncul semua penelitian-penelitian ini. Ya, yang berikutnya saya akan perkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu Jo Irin, ekspresi empati psikolog. Ya, Jo ini adalah alumni kita ya dari magister psikologi di bidang clinical psychology. Sebelumnya Jo adalah tamatan dari Unika Atmajaya Jakarta dan Jo juga banyak sekali mengikuti training-training yang berkaitan dengan art terapi maupun dengan CBT ya. Nah, passionnya Jo apa? Passionnya Jo itu banyak berkaitan dengan ini ya, hubungan antara individu, pasangan dan keluarga, dan juga regulasi emosi serta mengatasi permasalahan-permasalahan trauma dan perkembangan diri ya. Yang berikutnya Hatina. Nah, Jo juga seseorang yang menerima beasiswa ya luar biasa dari Jarum ya. Kemudian Jo sudah melakukan beberapa publikasi baik di Tcash maupun di ICPM. ICPM itu International Conference on Psychology and Multiculturalism. Nah, jadi kegiatan-kegiatan Jo itu sekitar area child and family, emotion regulation, art therapy, learning and education. Ya, kemudian juga melakukan banyak counseling, public speaking, ya, dan assessment sebagai seorang psikolog, dan juga psikoterapi dan modifikasi dari perilaku. Saya kira inilah yang mau saya perkenalkan para pembicara kita pada sore hari ini. Nah, sebentar ini mereka akan membahas tentang seni dan ekspresi perasaan ya, yang mereka akan seni dan ekspresi emosi
ya. Kemudian bagaimana pada anak disleksia, bagaimana anak disleksia itu mengekspresikan emosi mereka ya. Nih. Jadi silakan kita semua mendengarkan dari pembicara yang kedua pembicara kita yang sudah diatur sedemikian rupa oleh tim mereka. Silakan Jo dengan Bu Tia, siapa yang akan duluan untuk mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan ekspresi emosi. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Pamela untuk perkenalannya. Dan saya juga sebelumnya mungkin mau menyapa kepada teman-teman dan juga kepada Bu Tia selaku pembimbing tesis. Itu mungkin saya di sini izin untuk membagikan dulu proses tesisnya, proses penelitiannya, dan nanti silakan Bu Tia jika ada yang menambahkan ya Bu. Oke, baik. Mungkin saya izin share screen juga hari ini untuk mungkin kita sama-sama mau belajar bareng gitu ya. Walaupun ini hasil penelitian yang saya lakukan waktu tesis sebagai mahasiswa PSMP gitu ya di Untar, saya sebetulnya juga merasa ini masih banyak perlu mungkin masukan juga peningkatan gitu. Siapa tahu mungkin teman-teman yang di sini yang tertarik dengan area emosi, pembelajaran, terutama juga di area bahasa, bisa nih mungkin dapat ide untuk meneliti lebih lanjut kayak gitu. Oke, dan sharing hari ini pokok bahasannya memang seputar seni dan ekspresi emosi gitu. Tapi konteksnya sendiri kita mau lihat di anak dengan indikasi disleksia. Gitu. Nah, saya izin untuk membuka mungkin dengan sedikit perkenalan tentang disleksia itu sendiri. Teman-teman yang hadir di sini mungkin pernah dengar, oh disleksia, oh sulit baca ya gitu. Oh nggak bisa baca ya gitu. Nah, tetapi sebetulnya disleksia sendiri lebih kompleks daripada itu. Nggak cuma sekedar sulit baca aja. Gitu. Nah, disleksia sendiri merupakan salah satu gangguan belajar atau kesulitan belajar yang paling sering ditemukan di antara gangguan belajar lainnya. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah dengar disgrafia, yang kesulitan dalam menulis, atau juga diskalkulia, lebih ke arah menghitung gitu. Nah, tetapi saya sebagai mahasiswa profesi klinis, kenapa nih bahasnya tentang disleksia gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, itu kan lebih ke pendidikan, lebih ke pembelajaran. Nah, menariknya saat saya pertama banyak baca atau research tentang disleksia, saya melihat bahwa disleksia ini memang disabilitas belajar spesifik, ditandai oleh kesulitan dalam mengenal kata atau dalam mengeja, dan intinya dalam hal membaca gitu. Tetapi sebetulnya selain kesulitan di bidang akademis gitu, kalau misalnya kita bicara tentang baca, tulis, itu kan langsung terasosiasi, akademis nih, pasti pelajarannya kesulitan gitu. Ternyata selain kesulitan di bidang itu, anak-anak dengan disleksia juga mengalami kesulitan dalam fungsi psikososial, gitu, dalam berinteraksi, dalam mengekspresikan emosi, gitu. Dan itu menurut penelitian longitudinal, gitu. Jadi penelitian jangka panjang membuktikan kesulitannya nggak cuma dalam hal membaca aja. Ternyata dalam hal bahasa juga kesulitan. Apa kesulitannya secara spesifik? Yaitu mereka cenderung menutupi perasaan negatif mereka. Kenapa? Saat ada beberapa alasannya sebetulnya, tetapi salah satunya adalah karena sulit mengekspresikan emosi secara verbal. Itu jadi mereka memilih, udahlah aku pendem aja gitu. Pusing karena udah sulit gitu mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk kata-kata, apalagi di anak-anak gitu. Anak-anak yang mungkin tanpa disleksia pun mereka bisa jadi tetap kesulitan, apalagi dengan yang memiliki gangguan dalam hal bahasa gitu. Dan bahayanya ini mungkin di bagian klinisnya gitu. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk meneliti tentang
disleksia ini dan hubungannya dengan emosi. Karena kalau kita lihat tentang perasaan, emosi, dan tidak disalurkan, itu akan menjadi sebuah gangguan gitu. Bayangkan kita kalau pendem semua emosi gitu ya, pasti rasanya juga nggak nyaman gitu. Rasanya kayak, aduh ada yang mau meledak mungkin di dalam gitu. Rasanya nggak nyaman pasti. Dan itu akan menjadi secondary handicap atau gangguan lebih lanjut di anak-anak dengan disleksia ini. Gitu. Jadi pertama gangguan belajar, tapi ternyata gangguan belajar itu bisa menyebabkan secondary handicap, gangguan lanjutan, yaitu dalam hal emosinya. Gitu. Maka dari itu di penelitian ini saya mau lihat apakah memang ada pengaruhnya gitu, atau bisa diapakan nih untuk mereka jadi nggak mengalami secondary handicap ini. Dan untuk variabel yang saya teliti, untuk variabel di penelitian ini yaitu ekspresi emosi. Gitu. Kenapa ekspresi emosi? Karena ini merupakan bagian dari regulasi emosi juga. Saat kita mau anak-anak ini untuk bisa mengeluarkan emosinya, bisa lebih sehat, mereka harus tahu dulu cara mengekspresikannya. Gitu. Kalau mereka sendiri sulit rasanya, bingung, itu akan menjadi gangguan tersendiri. Nah, dari segi definisi sendiri, ekspresi emosi adalah bagaimana atau cara seseorang menyampaikan pengalaman emosional mereka, baik melalui perilaku verbal ataupun non-verbal. Gitu. Jadi kalau tadi kesulitan yang di anak disleksia lebih banyak di secara verbal gitu. Dan ada dua aspek yang membentuk ekspresi emosi ini. Pertama emotion awareness, yaitu kesadarannya, termasuk cara regulasinya, copingnya dari segi kemampuan. Dan aspek kedua adalah motivasinya. Gitu. Motivasi atau keinginan untuk mengkomunikasikan emosi pada orang lain. Gitu. Jadi dengan kemampuan tanpa motivasi nggak bisa, tapi motivasi juga tanpa kemampuan juga sulit. Jadi dua aspek ini yang membentuk ekspresi emosi. Nah, kalau dari segi fenomena sendiri, saat saya lihat karakteristik disleksia emang seperti apa? Saya harus apa supaya mereka bisa terbantu dalam mengekspresikan emosi? Yaitu dengan memanfaatkan hemisfer otak yang lebih aktif. Kalau kita mungkin pernah dengar, otak kanan tuh kesenian, otak kiri tuh pelajaran gitu. Dan itu memang sebetulnya tepat juga gitu. Dan pada anak disleksia ditemukan bahwa seringkali otak kanannya lebih aktif dibandingkan otak kirinya. Karena otak kiri yang lebih tadi lebih bahasa, lebih angka-angka gitu. Sedangkan kalau otak kanan itu lebih ke arah kesenian, visual, dan holistik. Gitu. Dan nggak ada aturan bahwa ekspresi emosi itu harus pakai otak kiri aja. Enggak gitu. Jadi untungnya kita bisa memanfaatkan hemisfer otak yang lebih aktif. Seperti itu. Dan untuk metode yang saya pilih sendiri untuk memanfaatkan otak kanan tadi yaitu terapi seni ekspresif. Gitu. Apa ini terapi seni ekspresif? Mungkin kalau kita bayangkan, terapi seni menggambar ya? Ya betul, gitu. Itu bagian dari terapi seni. Atau bahkan mematung, memahat, itu juga bagian dari terapi seni, gitu. Atau menyulam, itu juga bagian dari terapi seni. Tetapi di sini yang saya spesifikkan adalah terapi seni ekspresif secara visual. Jadi dalam bentuk gambar. Dan kata ekspresifnya sendiri mewakili bahwa itu spontanitasnya. Gitu. Jadi nggak yang dipikirkan mau gambar apa ya, harus bagus, harus mirip sama contoh, enggak. Jadi yang spontan, sesuai dengan apa ekspresi emosinya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran anak akan ekspresi emosinya. Nah, manfaatnya saat ekspresi emosinya lebih baik nih pada anak, maka kesehatan mental dan fungsi sosial emosinya lebih meningkat gitu. Dan perkembangannya lebih mencegah secondary handicap yang tadi. Saat dia sudah ada kesulitan dalam
segi membaca, bahasa, kita nggak mau juga dong anak ini ada tambahan gangguan lain. Maka itu kita optimalkan di dua-duanya. Dan di sini bagian emosinya. Seperti itu. Sehingga dari fenomena tersebut ada, saya menyusun hipotesis bahwa penerapan seni ekspresif ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan ekspresi emosi pada anak usia 8-12 tahun yang terindikasi disleksia. Gitu. Kenapa 8-12 tahun? Gitu. Kenapa nggak lebih kecil lagi? Kenapa nggak lebih usia yang lebih besar lagi? Karena di usia 8-12 tahun biasa disleksia ini sudah lebih terdeteksi karena mereka udah masuk ke lingkungan akademis. Itu biasanya itu lebih kelihatan bahwa oh ada kesulitan di sana. Dan juga nggak mau lebih nanti-nanti lagi karena nanti udah bukan pencegahan jadinya, takutnya udah terbentuk atau udah keburu terganggu perkembangan emosinya. Jadi ini adalah usia yang dipertimbangkan optimal untuk pemberian terapi seni ekspresif ini, gitu. Oke, dan metode yang saya lakukan, yang saya gunakan adalah kuasi eksperimental. Jadi memang tidak ada kelompok kontrol, hanya ada satu kelompok treatment, yaitu anak-anak dengan indikasi disleksia. Dan metode pengambilan datanya sendiri ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif sendiri menggunakan kuesioner EESC, Emotion Expression Scale for Children, dan itu saya translasikan dengan prosedur gitu ya, expert judgment, dengan peer review juga, sehingga bisa menjadi sebuah kuesioner bahasa Indonesia yang lebih dipahami oleh anak-anak. Kemudian juga secara kualitatifnya melalui gambar dan wawancara. Gitu. Jadi selain gambar yang mereka hasilkan dari seni ekspresif itu, juga ada wawancara pretest dan post-test seperti itu. Oke, untuk sedikit aja tentang alat ukur ekspresi emosi, mungkin buat teman-teman di sini yang mau tahu nih ada alat ukur apa aja atau lagi nyari-nyari untuk tesisnya, mungkin ini bisa jadi salah satu alat ukur yang menambah inventory gitu ya, yaitu EESC ini oleh Susan Penzak-Leif dan Janice Zeman ini. Kemudian ada dua aspek yang diukur dari ekspresi emosi ini. Pertama, tadi dari motivasinya kan motivasi mengekspresikan, tapi di alat ukur ini lebih ke keengganannya yang dilihat. Jadi nanti akan ada di reverse score-nya. Gitu. Jadi keengganan mengekspresikan dan kesadaran emosi atau emotion awareness yang rendah gitu. Kemudian untuk validitas dan reliabilitasnya bisa dilihat, dan mungkin sedikit aja contoh itemnya nih saat tadi yang keengganan mengekspresikan emosi, contoh pernyataannya, saya tidak suka membicarakan tentang perasaan saya, atau ketika saya kesal, saya takut untuk menunjukkannya gitu. Lalu dari aspek yang satunya, awareness-nya ada item yang salah satunya berbunyi, saya memiliki perasaan yang nggak dapat saya mengerti. Gitu. Jadi kan itu memperlihatkan awareness-nya. Atau saya seringkali tidak tahu apa yang sedang saya rasakan. Gitu. Nah, nanti itu akan dinilai oleh anak-anak ini. Gitu. Dan untuk mungkin teman-teman bingung, ini kan susah baca, tapi disuruh isi kuesioner. Gitu. Nah, untuk di penelitian ini, saya membacakan. Jadi bukannya mereka harus membaca kuesionernya seperti kalau kita mengisi kuesioner pada umumnya, tapi saya bacakan untuk memudahkan mereka. Dan juga nggak sekaku, udah cuma boleh sekali dibacakan. Tapi kalau misalnya mereka ada yang nggak ngerti, misalnya kayak kesal itu, maksudnya menunjukkan itu apa gitu. Itu saya bisa jelaskan lebih lanjut arti dari kata yang kurang dimengerti oleh anak-anak gitu. Jadi alat ukur ini administrasinya saya bacakan. Lalu itu tadi udah melalui proses translasi dan try out juga. Oke, nah lalu untuk bagian kualitatifnya, pengambilan datanya, saya menggunakan visual journaling, yaitu salah satu metode terapi seni ekspresif
yang dalam berbentuk gambar gitu. Maksudnya gambar 2 dimensi gitu ya. Yaitu secara definisi sendiri pikiran, perasaan, dan reaksi emosionalnya yang dituangkan dalam warna, bentuk, simbol, atau gambar. Seperti itu. Lalu selain visual journaling ini, ada juga saya menanyakan, ada inquiry gitu. Jadi nggak cuma gambar ya, terus udah gitu. Tapi nggak ada instruksinya berupa coba pikirkan emosi yang bikin kamu nggak nyaman atau stres dan pengen kamu keluarin. Kayak apa ya kalau dalam bentuk gambar atau warna. Nah, jadi itu instruksinya. Kemudian setelah mereka menggambar atau mewarnai, mereka akan saya tanyakan juga, oke, dari gambar ini apa nih yang kamu rasain? Terkadang mungkin mereka bingung ya, apa? Nah, karena kan tadi ya mereka sulit untuk mengakses kosakata emosi gitu. Nah, jadi di sini juga di inquiry ini masih bisa ada semacam kayak probing gitu ya. Apakah ada pilihan emosi, marah, senang, takut gitu. Dan nanti mereka yang akan memilih kosakata apa yang paling tepat menggambarkan hasil karya mereka. Lalu, apakah gambar ini mewakili emosi yang bikin kamu nggak nyaman tadi? Gitu. Jadi nanti kita ada diskusi juga. Nggak cuman gambar aja gitu. Oke, lalu berikutnya untuk partisipan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 6 anak dengan indikasi disleksia dan min usianya 9,5 tahun. Jadi tadi antara 8 sampai 12 tahun rentangnya. Lalu kenapa indikasi nih gitu? Kenapa nggak terdiagnosis? Karena ada beberapa psikolog atau dokter yang memang di surat pemeriksaannya menuliskannya terindikasi gitu. Karena kalau anak-anak kan masih dalam perkembangan ya, bisa jadi perkembangan bahasa, mungkin juga memang belum ada alat ukur yang menyatakan dia disleksia atau tidak gitu. Itu waktu saya meneliti ini belum ada sejauh yang saya research gitu dan tanya-tanya juga ke asosiasi disleksia gitu. Jadi lebih ke indikasinya dari dokter atau psikolog. Kemudian dipastikan juga partisipan ini memahami informasi penelitiannya, maksudnya dia harus ngapain, dan orang tuanya mengisi informed consent karena masih di bawah usia 17 tahun gitu. Samplingnya purposive, dari saya sempat menghubungi Dyslexia Parent Support Group, jadi memang ada orang tua yang memiliki anak disleksia, dan saya mengambil partisipan dari sana, kemudian juga purposive dari konselor dan guru-guru di sekolah dasar, lalu juga melalui media sosial, seperti itu. Oke, dan hasilnya tadi kan ada kuantitatif dan kualitatif. Kalau secara kuantitatif dan uji beda, memang belum terbukti hipotesisnya. Jadi secara statistik belum ada perbedaan yang signifikan. Tetapi saya juga mengolah secara deskriptif gitu untuk melihat apakah min-nya meningkat dari partisipan ini. Dan ternyata iya ada kenaikan. Saat post-test ekspresi emosinya lebih baik. Walaupun tidak pada semua partisipan, gitu. Ada yang meningkat dan bahkan uniknya, ini juga saya cukup kaget, ada yang menurun, gitu. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut, gitu. Tetapi intinya secara deskriptif ada peningkatan. Kalau dari hasil kualitatifnya, ini yang lebih menarik lagi, karena saat kita ngomong tentang seni, gitu, itu kan sulit ya untuk kita kuantitatifkan gitu. Tetapi saat saya lihat hasil secara kualitatif, ada peningkatan. Kenapa? Pertama tadi kan ada gambar dan wawancara. Dari segi wawancara dulu deh gitu, wawancara pre-test dan post-test. Di mana saya ada awalnya tanyakan apa saja yang kamu lakukan saat untuk kamu mengekspresikan emosi. Lalu kosakata emosi apa aja nih yang kamu tahu gitu. Dan ternyata hasilnya adalah mereka bisa menyebutkan lebih banyak kosakata emosional dan lebih sadar tentang perasaan mereka gitu.
Kemudian kalau untuk motivasinya sendiri, kalau tadi kan kesadarannya meningkat, tapi motivasinya ternyata enggak. Jadi saat saya lihat dari dua aspek itu, kok yang satu bisa nggak meningkat gitu. Nah, saya sempat wawancara juga ke orang tuanya, kemudian juga cari literatur apa sih sebenarnya yang mempengaruhi motivasi orang untuk mengekspresikan emosi. Ini baik pada anak-anak maupun orang dewasa ya. Itu ternyata budaya juga berpengaruh terhadap motivasi mereka untuk mengekspresikan emosi. Contohnya di salah satu partisipan, salah dua partisipan saya gitu, ada yang bilang aku pengen nangis gitu, aku pengen nangis tapi mama bilang nggak boleh gitu, jangan nangis terus gitu. Jadi ternyata bukannya dia nggak mau nangis, tapi budaya atau lingkungan tempat mereka dibesarkan ada nilai-nilai tertentu gitu yang ditanamkan begitu. Lalu ada juga yang kayak bilang, iya aku nggak usah marah-marah karena mama bilang lapor aja ke mama gitu, lapor aja ke mama kalau digangguin, nggak usah marah gitu. Oh jadi di sana saya baru tahu jangan-jangan mereka ya balik lagi bukannya nggak mau, tapi ada budaya tertentu yang ditanamkan begitu. Kemudian untuk wawancara lainnya selain dengan anaknya, saya juga mewawancarai orang tuanya atau sebenarnya significant others yang paling dekat antara ayah atau ibunya. Umumnya sih ibunya kalau dari partisipan saya. Jadi saya follow up setelah 30 hari setelah pemberian intervensi terakhir gitu. Dan para orang tuanya ini bilang, oh ternyata beda ya kak, gitu. Ternyata kok mereka malah minta untuk minta untuk gambar gitu. Sebelumnya lebih ke diam gitu. Dan ternyata mereka anak-anaknya bilang sendiri sebenarnya ke orang tuanya, ma aku mau gambar kayak yang kemarin nih Kak Jo kasih gitu. Kayak orang tuanya bingung gitu, kayak kok bisa ya. Jadi ternyata saat mereka marah dibanding mereka cerita karena susah gitu untuk menyusun kata-kata, mereka minta kertas dan peralatan gambar gitu. Jadi saya lihat di sana ada peningkatan kesadaran untuk mengekspresikan emosi ya, atau minimal mereka tahu apa alternatif lain untuk mengekspresikan emosi gitu. Dan ada yang dari segi minta gambar, tapi ada juga yang lebih ekspresif secara kosakata juga gitu. I'm mad gitu, kayak aku marah gitu saat dia kesel digangguin sama adiknya gitu. Jadi kayak ada peningkatan juga ya ternyata setelah pengamatan pasca intervensi seperti itu. Nah, ini contoh aja salah satu partisipan yang menurut saya cukup menarik. Di awal ini susah banget untuk nanya anak ini tentang emosinya. Jawabannya nggak tahu gitu. Jadi saya juga agak deg-degan. Ini kenapa jawabnya banyak nggak tahu gitu. Ya udah, kan itu wawancaranya. Maka dari itu kita kasih selembar kertas dan peralatan gambar. Mungkin sedikit informasi juga, apa aja sih alat menggambar yang saya waktu itu beberkan gitu ya. Pokoknya mereka boleh pilih gitu. Ada pensil warna, krayon, cat air, cat poster, dan juga ada ada pensil gitu ya. Mereka boleh pakai pensil, boleh enggak gitu. Jadi dari semua peralatan itu saya jelaskan dulu kalau krayon tuh kayak apa sih gitu saat digoreskan gitu. Lalu kalau cat air sama cat poster apa bedanya? Karena mereka bingung, sama-sama cat pakai kuas gitu. Nah jadi saya jelaskan bahwa cat air lebih transparan, lebih pudar warnanya. Kalau cat poster itu lebih keluar warnanya, lebih bold gitu. Nah jadi intinya saya juga menilai dari pemilihan alat gambar atau alat mewarnai mereka. Gitu. Ini salah satu contohnya. Waktu walaupun dia bilang banyak nggak tahu gitu, tetapi saat dikasih kertas gambar juga gitu. Ini contohnya di sesi kedua mereka partisipan M ini dia memilih cat air gitu. Dia udah coba gores dulu tuh di samping mungkin kelihatan ada goresan dulu.
Dia tahu oh warna merahnya segini gitu. Dan tapi dia melanjutkan. Oke. Kemudian di sesi berikutnya dia pilih mau cat poster gitu. Saya pikir oh oke, ini sebuah data juga sebetulnya saat dia memilih cat poster, dia tahu itu lebih kereng, lebih bold gitu, dan dia memilih itu. Lalu kalau mungkin teman-teman bisa lihat dari apa ya kayak kepenuhan area yang digunakan, dia menggunakan lebih banyak area gitu. Dia bilang dia saat itu cerita tentang mamahnya, lalu dia cerita tentang ekspresinya sambil menggambar kayak gitu. Dan di sesi kelima gitu, ini yang menariknya makin penuh lagi gitu area yang digunakan. Padahal nggak ada instruksi untuk memenuhi area atau apa, tetapi partisipan M ini menggunakan lebih banyak area dan juga lebih pakai ada teknik-teknik yang lain, yaitu teknik polkadot dia bilangnya. Iya, aku mau bikin polkadot, aku mau penuh gitu. Karena waktu aku ngerasa happy, jadi ini campuran perasaan gitu. Ada marah, tapi dia ada happy juga gitu. Iya, aku ngerasanya campur-campur gitu, mixed feelings dia bilang. Jadi ada rasa marah, tapi aku juga happy gitu. Jadi oke, silahkan gitu mengekspresikan seperti apapun yang kamu rasakan kayak gitu. Jadi di sini ini contoh hasilnya. Dan kalau dari segi diskusi dan saran dari penelitian ini sendiri, mungkin teman-teman juga bisa lihat di kiri ini juga saya sertakan potongan-potongan contoh gambar-gambar partisipan kayak gitu. Nah, kalau dari secara kuantitatifnya, kan tadi saya sempat bilang bingung gitu ya, kok ada yang turun gitu. Nah, tetapi saya nggak hanya melihat secara angka, tapi juga namanya anak-anak, saya pasti juga melihat kondisi fisiknya, kondisi kesiapannya saat itu gitu. Jadi waktu itu sempat ada partisipan yang sebenarnya lagi kurang fit. Tapi kan saya home visit ya waktu itu untuk pengambilan datanya. Udah dijadwalin nih sama orang tuanya, udah saya konfirmasi juga, dan saya nggak tahu bahwa kondisi anaknya ini lagi kurang fit. Jadi waktu dia lagi tidur siang, habis itu seingat saya partisipan ini juga lagi puasa waktu itu. Jadi di bulan-bulan ini gitu ya, lagi puasa. Saat saya datang, wah dia tidur gitu. Orang tuanya lagi nggak ada di rumah saat itu. Nah, jadi ada proses dulu nih membangunkan dia. Terus yang masih ya anak kecil umur 10 tahun gitu ya, ngantuk-ngantuk tuh gimana sih rasanya gitu. Pasti butuh warming up juga. Nggak segampang itu untuk langsung on gitu, langsung bisa konsentrasi gitu. Nah, jadinya ini saya lihat ini bisa jadi salah satu hal yang mempengaruhi skornya. Karena saat mereka menjawab pernyataan saya, pasti itu kan dipengaruhi sama fokus, konsentrasi, dan mood juga gitu. Lalu pada partisipan S juga ada penurunan. Saya bingung kok ada 2 yang turun gitu. Nah, tetapi ini juga sebenarnya terlihat dari awal waktu pemberian pretest. Di partisipan ini dia memang partisipan yang paling kecil usianya, di usia 8 tahun ya. Gitu, dan memang secara bahasa agak campur nih antara Inggris dan Indonesia. Nah itu tricky itu menurut saya untuk kuesionernya, karena kan kuesioner nggak mungkin kita campur-campur bahasanya, pasti ada satu bahasa yang kita gunakan. Nah di penurunan ini ada kemungkinan ketidakpahaman dari pernyataan yang ada di alat ukur kayak gitu. Nah jadi ada diskusi dari hasil ini, saya melihat bahwa kondisi partisipan itu penting sekali, terutama anak-anak gitu untuk pengambilan data. Sebaiknya saya merasa perlu lebih proaktif nih, tanya ke orang tuanya, kondisinya gimana, sehatkah, lagi lagi fitkah, kayak gitu. Baru kita jadwalkan supaya lebih siap gitu. Kemudian untuk secara pemilihan bahasa dalam alat ukur bisa juga mungkin lebih sederhana, nggak perlu terlalu baku gitu. Karena kan kalau untuk mengurangi
variabel-variabel lain dalam kuasi eksperimental kan pasti kita sebisa mungkin kontrol hal-hal yang bisa dikontrol gitu. Jadi bahasanya saya samakan, dalam arti saat dibacakan ya saya benar-benar bacakan bahasa kuesioner. Padahal buat anak-anak belum tentu hal itu efektif gitu. Jadi sebaiknya kita boleh juga untuk menyesuaikan, lebih fokus ke pemahaman anak ini dibandingkan memaksakan pokoknya harus baku bahasanya gitu. Itu yang saya dapatkan. Kemudian dari segi insight mungkin ya, insight tentang nilai ekspresi emosi secara keseluruhan, ada kemungkinan bahwa ekspresi ini memang sudah terbentuk dari kecil, jauh sebelum penelitian ini dilakukan gitu. Jadi misalnya penelitian ini diambil datanya waktu mereka usia 10 tahun, jangan-jangan mereka sudah lebih udah terbentuk konsep tentang ekspresi emosi itu dari kecil, dari orang tua, dari segi budaya seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dilihat untuk penelitian berikutnya gitu ya, untuk melihat efek jangka panjangnya gitu. Kalau misalnya perubahan emosi ini saya lihat kayaknya nggak bisa nih cuman dalam beberapa sesi yang dilakukan dalam beberapa bulan gitu. Karena terbentuknya aja mungkin bertahun-tahun, masa iya saya berharap itu berubah langsung dalam beberapa bulan. Itu jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada penelitian dalam jangka yang lebih panjang seperti itu. Lalu hal lain mungkin yang bisa diperhatikan juga kalau kita bicara tentang disleksia, ternyata komorbiditas, jadi kemungkinan ada gangguan penyerta lainnya itu tinggi ternyata. Ada ADHD atau ADD dan juga kalau nggak salah, ya ADHD dan ADD, sorry. Itu komorbiditas yang paling tinggi. Kemudian juga melihat dukungan sosial untuk mengekspresikan emosi itu. Jadi perlu dilihat dari sisi itunya juga nih untuk menganalisis datanya. Seperti itu. Jadi kalau sampelnya lebih besar mungkin lebih baik gitu ya, karena kita bisa melihat homogenitas mungkin yang lebih tinggi. Karena kalau 6 kan bisa aja beda-beda nih, ada yang ada komorbid, ada yang enggak. Walaupun tidak terdeteksi secara klinis, tetapi ada kemungkinan ke sana. Lebih variatif seperti itu. Dan ini mungkin sedikit insight selama penelitian, nggak cuma tentang seni dan disleksia aja, seni dan ekspresi emosi. Tetapi beberapa insight yang saya dapat dari proses penelitian ini sendiri, siapa tahu juga dari teman-teman yang mau tesis atau sedang menyusun tesis, bisa mempertimbangkan hal-hal ini gitu. Tentang timeline, saat saya merasa perlu ambil data kualitatif dengan partisipan ada 6 ya kemarin ini, itu perlu banget menyusun timeline yang jelas. Dalam arti kita secara penelitian juga kita jaga jangan terlalu dekat antar intervensi, tapi juga nggak terlalu jauh gitu. Di satu sisi kita juga tetap perlu fleksibel, walaupun tetap ada timeline, jangan cuman ya tunggu orang tuanya bisa atau ya tunggu anaknya sempet, tunggu kita ingat, itu bakal berantakan nanti proses penelitiannya. Jadi tetap perlu ada timeline, tetapi juga fleksibel dalam hal mengikuti tadi kondisi mereka gitu. Jadi saat ada kita lihat anak ini ternyata kurang fit, dibanding kita paksakan berikan intervensi, ayo ambil data, yang ada malah datanya nanti nggak valid gitu. Jadi ini karena konteks penelitiannya anak-anak dan kualitatif. Kemudian untuk ini dilematis gitu ya, tetapi ini sebuah insight yang saya rasa perlu dipertimbangkan. Saat kita mau homogen gitu ya, sehomogen mungkin, semirip mungkin, itu akan baik untuk data-data kuantitatifnya gitu, secara skor lebih valid. Tetapi untuk data kualitatif sebetulnya juga bisa lebih kaya nih kalau seandainya ada tadi kondisi yang mungkin agak berbeda. Tetap ya ada karakteristik yang pokok yang harus diikuti, tetapi nggak masalah juga untuk kita analisis perbedaannya ini secara kualitatifnya. Karena kan tadi ini mixed method gitu.
Kemudian tadi mungkin saya udah beberapa kali menyebutkan tentang konteks budaya. Saat menganalisa data dan membahas seputar emosi, entah itu regulasi emosi, ekspresi emosi, itu perlu juga mempertimbangkan konteks budaya gitu. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Kesimpulan dari penelitian ini sendiri adalah terapi seni ekspresif secara kualitatif lebih menunjukkan peningkatan, terutama dalam aspek emotion awareness-nya, dan proses inquiry, tadi yang ditanya-tanya tentang gambarnya, itu juga penting itu dalam pemberian terapi seni ekspresif. Nggak cuma sesi menggambar aja, tapi juga proses inquiry itu juga penting untuk mereka cerita lebih lanjut, mereka secara spesifik menunjuk bagian mana yang menampilkan emosi mereka. Gitu. Jadi inquiry juga penting dalam terapi seni seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih buat perhatiannya. Semoga juga bisa menambah insight nih buat teman-teman yang lagi melakukan tesis atau berencana untuk tesis seperti itu. Oke, saya kembalikan mungkin ke Bu Pamela atau mungkin Bu Tia ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, Jo Irin, makasih banyak ya atas paparannya ya tentang seni dan ekspresi emosi bagaimana pada anak disleksia. Nah, sebenarnya ini presentasi ini kan berasal dari hasil penelitianmu ya, dengan judul terapi seni ekspresif dalam meningkatkan ekspresi emosi anak dengan indikasi disleksia. Sangat menarik ya. Jadi berarti Anda sedang memperhatikan emotion awareness-nya dan juga motivation to express ya, supaya mereka bisa ekspresikan hal-hal yang ada di dalam perasaannya ya, untuk ya lebih kurang juga untuk well-being mereka ya. Nah, saat ini saya juga sangat senang ya. Biasanya saya harus mulai dengan pertanyaan, tapi sore hari ini kita sudah ada satu pertanyaan langsung ya dari Marhisar ya. Ini di sini disebutkan, Mbak Jo, untuk tahapan penelitiannya seperti apa ya? Apakah lebih dahulu menggunakan kuantitatif kemudian dilanjut kualitatif? Nah, untuk kualitatifnya tahapannya seperti apa? Apakah semua partisipan dilibatkan? Pada riset Mbak Jo ini, yang saya pahami lebih ke mixed method ya, atau seperti apa ya Mbak? Tolong ini ya, ditanya ya. Dijawab maksudnya. Mohon maaf banyak tanya katanya. Tidak apa-apa, senang ya kami mendapatkan banyak pertanyaan. Silakan Jo atau Bu Tia. Oke, mungkin saya bantu jawab dulu itu ya, Bu Pamela. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nggak apa-apa kok banyak nanya gitu. Saya senang justru ada yang tertarik dengan penelitian ini gitu. Kalau untuk tahapan penelitiannya sendiri, untuk kalau mixed methodnya itu kan berarti pengambilan datanya kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk pengambilan data kuantitatif dan kualitatif ini, dua-duanya ada pre-test dan post-test gitu. Jadi secara kuantitatifnya tadi ya untuk kuesioner EESC-nya saya berikan di sesi pertama gitu. Jadi untuk mereka tanpa intervensi apapun dulu, kondisi mereka sealaminya mereka menjawab pernyataan-pernyataan itu gitu. Nah, tetapi selain pernyataan dalam segi kuantitatif sendiri, ada sebetulnya panduan wawancara kualitatifnya. Gitu. Jadi yang memang terkait dengan dua aspek yang tadi, motivasi dan awareness-nya. Gitu. Jadi kayak tetap ada secara wawancaranya dan itu dibarengi dengan kuantitatifnya di satu sesi yang sama. Itu lalu berikutnya baru di sesi berikutnya kita mulai dengan intervensi seninya itu sendiri kayak gitu. Itu untuk mungkin pertanyaan yang pertama ya, untuk seperti apa
tahapannya. Jadi memang di awal diambil kuantitatif dan kualitatif, lalu di akhir pun saya juga ambil kuantitatif dan kualitatif dengan alat ukur yang sama. Seperti itu, ada yang tadi kuesioner ESC dan juga untuk wawancara tadi yang berdasarkan dua aspek tersebut gitu. Nah, kemudian untuk kualitatifnya tahapannya seperti apa? Apakah semua partisipan dilibatkan? Iya, semua partisipan dilibatkan. Jadi memang saya menganalisa semua data kualitatif dari ke-6 partisipan. Untuk tahapannya mungkin kalau saya boleh izin share screen lagi sedikit, ada sebetulnya di akhir nih. Oke, terima kasih Bu. Oke, nah ini untuk proses intervensinya gitu. Jadi kan tadi kualitatifnya sendiri dari segi gambar yang dihasilkan selama intervensi. Jadi ini tahapannya. Pertama pemberian instruksi yang tadi gitu ya. Saya jelaskan kenapa saya minta mereka gambar. Kemudian nanti disuruh gambarnya apa gitu. Kemudian peralatannya seperti apa. Intinya itu menjelaskan supaya saat mereka melaksanakan mereka tahu oh tujuannya apa, instruksinya apa. Lalu untuk pelaksanaannya sendiri ada menggunakan kertas A3 gitu ya, ukuran A3 kertas polos gitu ya. Kemudian mereka akan mulai menggambar gitu. Dan itu saya juga pastikan ruangannya kondusif gitu ya. Dan di bawah pengawasan saya, jadi saya benar-benar juga lihat proses mereka menggambar gitu. Enggak yang nih gambar ya terus nanti saya tinggal, enggak. Tapi memang saya juga ada observasi di sana selama mereka menggambar. Dan terakhir setelah gambarnya itu jadi, itu ada dialognya gitu. Nah, tahapan ini terjadi selama bukan selama ya, tapi setiap sesi. Jadi kayak tahap 1 sampai 3 ini satu set gitu. Di sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu tahapannya ada tiga-tiganya ini. Seperti itu. Gitu. Itu sih mungkin kalau dari segi tahapannya. Kemudian ya untuk mixed method, ya betul mixed method karena data yang dianalisa dari segi kuantitatifnya dan juga kualitatifnya. Seperti itu. Apakah mungkin sudah membantu menjawab kah? Oke, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Saudara Mahisar ya. Ya, Bapak kah atau Ibu? Maaf. Oh iya, Pak Marhisar, terima kasih banyak ya. Oke. Jadi dengan menggunakan kualitatif research sudah menjawab ya katanya. Oh Bapak, oke Pak Marhisar, terima kasih Pak. Oke. Jadi yang berikutnya sebelum kita pindah ya, sebelum kita pindah ke tadi saya lihat Reisa ini ya angkat tangan ya. Mungkin kita akan mendengarkan selingan sebentar dari Brother Sani yang sudah menyiapkan ya biar kita santai sejenak setelah mendengarkan paparan dan juga satu jawaban dari pembicara ya. Brother Sani boleh share screen-nya.
Ya, terima kasih atas selingan yang disiapkan oleh Brother Sani ya, dan saya juga bisa melihat bahwa kelihatannya Joe waktu ngambil data itu ya cukup senang juga ya bisa memberikan sesuatu ya kepada anak ataupun keluarga itu sesuai dengan apa yang dikatakan Eleanor Roosevelt. When you give joy to other people, you get more joy in return. You should give a good thought to happiness that you can give up. Ya, makasih untuk pemikiran-pemikiran supaya di celah-celah kehidupan kita sehari-hari kita juga reflect ya beberapa kalimat-kalimat yang indah ini. Oke, di sini sudah tersedia dua pertanyaan yang berikutnya ya. Nah, di celah-celah ini juga kita tadi saya dadakan diberitahukan ada hal yang urgensi ya dari Bu Tia terpaksa untuk meninggalkan Zoom dulu ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan beliau kembali ya. Nah, kita akan teruskan dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Paulus ya, Pak Paulus Suli. Apakah partisipan dalam penelitian ini saat menggambar ada pemilihan warna tertentu? Oke, atau goresan tertentu yang menandakan bahwa emosinya sedang marah, sedih, gembira, gelisah, khawatir, takut, dan lain-lain. Jo, silakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Paulus. Ini menarik gitu ya, karena saat saya menganalisa data juga sempat bingung gitu sebenarnya. Ini cara taunya gimana ya? Kelihatan sih pakai feeling gitu ya. Kelihatan ini lebih ekspresif, tapi apa ketentuannya? Nah, mungkin untuk menjawab apakah ada pemilihan warna tertentu atau goresan tertentu, itu sebenarnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena untuk warnanya sendiri interpretasi dari setiap anak beda-beda. Maka dari itu tadi saya ada sebutkan bahwa proses inquiry atau penanyaan lebih lanjut nih setelah gambar itu penting. Jadi saya akan tanya, oh kalau ini kenapa kamu pakai warna merah gitu? Kamu ngerasa apa memangnya? Gitu. Atau kayak kamu kenapa pakai warna pink? Rasanya apa? Atau misalnya kayak kamu ada tajam-tajam nih gitu. Kak Jo lihat ada kayak segitiga-segitiga itu artinya apa tuh gitu. Nah, jadi lebih dan setelah mendapatkan data itu ternyata beda-beda. Ada yang melihat merah itu karena semangat gitu. Tapi ada juga yang melihat merah itu marah gitu. Jadi nggak ada arti yang benar-benar universal dari pemilihan warna. Nah, goresan juga seperti itu gitu. Ada yang memang merasa lagi pengen coret-coret gitu, atau memang ada yang lebih tipis garisnya. Dan itu pun sebenarnya bisa aja yang tebal sama yang tipis menggambarkan emosi yang sama. Karena balik lagi di kualitatif ini saya lebih fokusnya ke interpretasi dari klien itu sendiri. Apa yang dia mau sampaikan melalui gambar itu. Nah, mungkin ada satu hal yang saya juga mau share nih dari ini potongan laporan saya gitu ya, untuk kriteria menilai apakah ada peningkatan ekspresi emosi dari gambar. Mungkin Bu Pamela saya boleh izin share screen lagi. Oke, silakan aja. Oke. Nah, jadi ini saya ketemu dari beberapa jurnal, mereka ada ternyata indikator ekspresivitas emosi pada suatu gambar atau seni visual seperti itu. Dan kriterianya sendiri ternyata ada dibagi nih kedua, dari ekspresi konten atau ciri konten dan ekspresi abstrak. Dari ciri formal itu penyebutan ya, tetapi intinya kalau ekspresi konten ini lebih ke arah jumlah tema gitu. Apakah tadinya cuma gambar misalnya macan aja gitu, tapi ini ada macan, ada orang, ada rumah gitu. Itu kan menunjukkan tema gitu. Kalau semakin banyak tema, artinya semakin tinggi tingkat ekspresivitas gambarnya gitu. Jadi dari melihat ciri kontennya.
Lalu selain itu kalau terkait tadi warna atau goresan, nah ini ada Pak untuk di bagian ciri formal atau ekspresi abstraknya. Itu. Kalau secara ukuran gambarnya semakin besar, maka tingkat ekspresivitas emosi semakin tinggi. Maka dari itu tadi contohnya kalau di partisipan M, saya bisa bilang bahwa kok dari sesi ke sesi makin ekspresif ya, karena ternyata dia menggunakan lebih banyak ruang gambarnya gitu. Kemudian dari segi warna yang dilihat bukan warna apanya, tetapi apakah partisipan itu menggunakan lebih banyak warna. Kalau tadi mungkin yang di awal dia cuma memakai merah aja sama hitam gitu atau sama orange gitu. Tetapi kemudian waktu di sesi-sesi berikutnya dia menggunakan ada pink, hitam, merah, dan warna-warna yang lebih bold, yang lebih nyata dari segi penggunaan alat gambarnya, dan juga lebih variatif, seperti itu. Kemudian untuk goresan gitu ya, goresannya itu yang dilihat bukan jenisnya aja, tetapi fleksibilitasnya juga ternyata. Kalau lebih banyak misalnya cuman kayak garis, atau mungkin cuman apa ya, satu jenis garis-garis aja. Tetapi kalau misalnya lebih fleksibel, itu menandakan lebih ekspresif karena lebih luas gitu istilahnya, mungkin lebih luas. Jadinya kayak saat dia menggunakan titik-titik-titik gitu ya, lebih ada titik, ada garis, ada juga gambar bulat-bulat, itu ternyata lebih ekspresif kalau lebih banyak garis-garis fleksibelnya, seperti itu. Itu mungkin kalau dari teori yang saya dapat ya, gitu. Karena nggak ada arti universal untuk warna tertentu atau goresan tertentu. Kalau dalam ekspresi seni seperti itu. Oke. Apakah sudah terjawab? Masih ada ya sepertinya. Kalau emosinya sedang bagaimana tuh? Apakah ada goresannya itu? Goresan itu ada menandakan emosi tertentu, Jo? Sorry. Ya. Tadi di Pak Sulis itu kan nanya goresan tertentu apakah ada menandakan bahwa itu emosinya sedang marah, sedih, gembira, atau ada apa dan lain-lain. Ini emosinya ada apa enggak? Ada artinya apa enggak? Oke. Kalau secara teori mungkin nggak ada ya, balik lagi nggak ada aturan universal goresan apa menandakan apa. Tetapi kalau di partisipan mungkin kembali ke hasil penelitiannya sendiri ada artinya, walaupun ternyata berbeda-beda gitu. Nggak ada juga kesamaan antara 6 partisipan. Kalau garis lurus itu artinya apa gitu. Nah jadi tapi ada kesamaan sih di 2 partisipan yang saya ingat saat mereka menggunakan kayak spike kayak tajam-tajam gitu, garis-garis zigzag gitu, mereka bilang mereka lagi kesel gitu. Jadi mereka bilang kesel kayak mau nusuk gitu, kayak wow, oke. Agak serem sih, cuman ternyata memang ada di 2 partisipan ditemukan kalau garis zigzag itu mereka asosiasikan dengan tajam, kesel, marah kayak gitu, lebih ke arah emosi negatif gitu. Tetapi kalau yang bulatnya berupa bulat-bulat aja, ataupun yang ada bulat lalu smiley, ada tanda muka smile-nya, itu lebih ke arah emosi positif gitu. Itu sih kalau yang saya dapatkan dari partisipan saya ya, gitu Pak. Oke, Jo, kita akan teruskan lagi ya beberapa pertanyaan. Sepertinya sangat menarik. Sudah tersedia beberapa pertanyaan. Ini dari Tata Agustina ya, dari Mbak Tata ya. Ini mau bertanya katanya, apakah ada instrumen untuk melihat kemampuan membaca pada anak disleksia? Sudah adakah? Ini alat ukur kemampuan membaca untuk anak disleksia. Oke. Sorry, saya nggak ketemu pertanyaannya. Cuman saya bantu jawab. Untuk saat ini, untuk saat itu gitu ya, penelitian ini waktu itu
tahun 2019 ya, berarti 2019 itu belum ada. Jadi saya udah sempat tanya, itu tadi tanya ke Butia juga, karena kan Butia juga tadi banyak ya alat ukur yang sedang dikembangkan gitu, dan juga minat dalam bidang bahasa, tapi memang belum ada yang valid dan reliable, yang belum ada yang cukup valid dan reliable untuk digunakan secara umum gitu untuk mengambil data. Jadi saat itu belum ada. Tetapi seingat saya waktu itu Butia lagi mengembangkan. Makanya mungkin di tahun 2020 itu tadi di CV-nya juga mungkin ada pemahaman bahasa gitu. Pemahaman bacaan atau pemahaman bahasa gitu ya, dan itu sebetulnya bisa jadi salah satu indikator untuk melihat apakah anak ini ada indikasi disleksia atau enggak gitu. Cuman waktu saya meneliti belum ada atau belum dipublish, dan saya juga sempat tanya-tanya sampai yang dalam bahasa Inggris pun belum ada. Nah, cuman untuk menentukan disleksia atau enggak, mungkin kalau depresi, cemas udah ada gitu ya, untuk menentukan dia depresi atau cemas atau tidak gitu. Nah, tapi kalau disleksia ini belum ada untuk diagnosisnya gitu, karena setahu saya nggak cuma dilihat dari pemahaman bacaan aja, tetapi juga perlu dilihat dari IQ. Menariknya untuk anak-anak disleksia seharusnya kalau secara teori IQ-nya itu minimal di rata-rata atau di atas rata-rata, nggak boleh di bawahnya, karena kalau enggak itu bisa jadi nanti overlap sama gangguan lain, misalnya ada slow learner atau mungkin ada disabilitas intelektual gitu. Jadi bukannya bacanya, seharusnya mereka punya kecerdasan yang cukup bahkan di atas rata-rata, tapi kenapa kemampuan membacanya kurang? Nah, itu baru biasanya masuk kategori disleksia. Gitu. Jadi mungkin boleh tanya ke Butia nih untuk alat ukurnya sendiri, apakah bisa digunakan seperti itu. Oke, Jo. Ya, Jo, saya mau ini ya, mau katakan apa yang kamu tadi sampaikan, saya menguatkan karena pernah saya memiliki mahasiswa yang disleksia, dia beritahukan sendiri di kelas saya, ya lagi ngambil magister. Oke, jadi memang IQ di atas ya, IQ di atas rata-rata. Oke, nah yang berikutnya, Jo, ini lagi ditunggu sama Bapak Marhisar ya, publikasimu yang sudah dipublikasi di itu ya, di Proceeding atau di Proceeding Atlantic ya. Ada di Jurnal Muara, ada di Jurnal Muara ya. Ada, nanti saya share linknya ya. Ya, share linknya aja. Saya kira lagi taruh di Proceeding ini. Karena saya lihat di Tcash, saya pikir ada di situ. Iya, ini juga pernah dipresentasikan di Tcash. Oke, ya. Nah, itu kan yang diharapkan ya, karena Pak Marhisar kepingin untuk mendalamin ya melalui artikelmu. Nah, di sini juga tapi ada satu pertanyaan lagi ya, Mbak Jo. Dalam riset ini, apakah dinamika emosi pada setiap partisipan dideskripsikan? Kamu deskripsikan apa enggak? Oh, oke. Kalau misalnya untuk di jurnal karena keterbatasan halaman, saya nggak sampai per partisipan gitu. Cuman kalau misalnya dari Pak Marhisar mau baca penelitian lengkapnya ada dideskripsikan di sana gitu. Jadi kayak karena analisis kualitatifnya pun per partisipan ada gitu. Jadi mungkin boleh sertakan email, saya bisa emailkan untuk laporan lengkapnya gitu. Kalau mau baca deskripsi untuk per partisipannya gitu, Pak. Oh ya, saya selesaikan dulu ya pertanyaan Pak Marhisar yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Paulus sebelum ke Mbak Linda ya. Nah, menurut Pak Marhisar ya, dia analisis pertanyaannya Pak Paulus ya, bahwa pertanyaan dari mungkin maksud pertanyaan dari Pak Paulus lebih ke tes grafis, Mbak. Siapa tahu Mbak Jo saat ini intervensi menggabungkan interpretasi grafis. Kira-kira begitu ya Pak Paulus pertanyaannya. Sebenarnya begini Bu, kebetulan di sekolah saya itu kami kebanyakan anak-anak yang spektrum autis. Lalu kami ada intervensi untuk visual art.
Nah, dari Ya. situ, dari dasar itu saya bertanya tadi, karena saya lihat ini penelitian menarik sekali. Ya. Kami gunakan visual art itu sebagai media terapi, di mana anak di sana itu banyak sekali yang bisa diolah di sana. Olah emosi, ya, karena di sana kami biasa, ini hanya pengamatan saja bahwa seringkali anak-anak ini kalau kita lihat datang ke sekolah itu diajak, dia antar orang tuanya datang dengan marah-marah apa segala nggak karuan. Tetapi ketika dia masuk pada ruang visual art itu, karena dia memang senang melukis, itu kita melihat jenis lukisan yang dihasilkan, cara pemilihan warna, cara menggores itu menggunakan alat lukis itu arah pertanyaannya tadi ya. Selain lukis, kami ada namanya terapi warna juga. Lalu kalau anak-anak ini masuk di satu ruangan itu, dia kalau sudah tidak nyaman itu masuk color terapi. Nah, ada lagu di sana itu namanya Blue Light, itu kalau warna-warna biru itu warna-warna yang membuat anak itu cukup adem, cukup tenang, bisa mengolah emosi dengan baik. Lalu biasanya kalau warna-warna merah itu udah coretannya itu udah nggak karuan dengan pemilihan warna merah dan hitam, berarti itu ada sesuatu yang nggak beres. Nah, kita biasa komunikasi ke orang. Arah pertanyaannya sih itu tadi Bu dan Mbak Jo. Terima kasih. Oke. Ya, makasih banyak ya. Masih ada yang harus dijawab sama Jo yang berkaitan dengan Pak Paulus? Mungkin saya menanggapi kali itu menarik sekali gitu. Jadi memang warna itu mengkomunikasikan banyak hal. Nah, karena ini balik lagi konteksnya penelitian gitu ya. Saya paham, saya kan juga ikut terapi art terapi gitu ya, sempat melihat dan memang kita menginterpretasikan dari semuanya. Warnanya kalau merah tuh lebih ke arah apa gitu. Nah, tetapi memang kalau kita balik lagi ke analisa data dalam penelitian, belum ada tuh yang teori secara tegas menyebutkan biru artinya apa, merah artinya apa gitu. Jadi sehingga saya nggak berani menggunakan itu dalam analisis data gitu. Tetapi memang betul seperti kata Pak Paulus Suli tadi, bahwa ada sebetulnya kecenderungan warna-warna tertentu yang menggambarkan emosi ke arah positif atau negatif. Biru biasa betul lebih ke arah positif, menenangkan gitu ya, hijau juga gitu. Tetapi kalau merah biasa lebih ke marah, agresi, tapi juga bisa semangat gitu. Jadi betul sih seperti yang Pak Paulus bilang, ada artinya, tetapi memang secara teori nggak ada yang universal. Belum ada, mungkinnya saya belum ketemu gitu. Tapi ada artinya, betul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan mencerahkan ya, Pak Paulus. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Mbak Linda. Nah, dan juga mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan menulis atau izin langsung buka mic-nya boleh ya. Nah, Mbak Linda lagi nanya kepada Jo ya, seperti sudah dijelaskan bahwa partisipan itu berusia 8 sampai 12 tahun ya. Sebagai praktisi di pendidikan anak usia dini, pemilihan usia partisipan sangat dimengerti karena memang murid-murid saya masih ada yang sering mirroring saat menulis, yang cukup sering B dan D, angka 73496. Apakah bisa kita membantu atau sedini mungkin anak-anak ini untuk tidak terkena disleksia? Atau disleksia hanya bisa dikurangi ya, hanya bisa dikurangi saja dampaknya, tapi tidak bisa dihilangkan total. Silakan, Jo. Oke, terima kasih Bu Pamela dan juga Bu Linda untuk pertanyaannya. Tapi sebelumnya, ini menarik sekali, ada banyak yang DM saya emailnya. Nanti saya catat ya, maksudnya saya akan kirimkan untuk laporannya dan juga link jurnalnya gitu. Kalau misalnya tertarik untuk baca lebih lanjut, gitu. Saya catat. Terima kasih untuk antusiasmenya. Oke, mungkin saya lanjut ya untuk menjawab dari Bu Linda sendiri. Apakah sebetulnya kita bisa membantu atau sedini mungkin anak-anak
tidak terkena disleksia. Nah, ini dari yang saya baca gitu ya mengenai disleksia sendiri, ini bukan sebuah karena salah didik atau salah gitu, balik lagi disleksia ini sebetulnya ada faktor biologisnya gitu. Jadi memang di bagian otaknya ada yang terganggu gitu. Mungkin kalau lebih lanjut bagian otaknya adalah istilah-istilahnya nanti ada juga di laporan saya gitu. Nah, kalau misalnya untuk disembuhkan sama mungkin seperti autism gitu ya, itu kan juga ada bagian otak yang terganggu gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian jadi mengubah atau memulihkan bagian otak itu gitu. Itu adalah kondisi yang biasanya sudah bawaan ataupun memang ada secara biologis gitu. Nah, tetapi untuk dicegah keparahannya bisa gitu, dan salah satunya seperti yang mungkin Bu Linda bilang gitu, apakah bisa dilatih misalnya dalam hal menulis. Kalau mirroring itu kayaknya nggak cuma pada anak disleksia gitu ya, tetapi kayaknya anak-anak yang lagi belajar menulis suka tuh kebalik-balik 6 B jadi D atau H jadi lalang kursi gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke dilatih gitu. Karena balik lagi kan anak-anak punya plastisitas otak, brain plasticity. Gitu. Jadi memang betul semakin dini semakin baik untuk dilatih gitu. Jadi untuk lebih mencegah tingkat keparahannya meningkat kali ya, bukannya untuk menyembuhkan atau mencegah kemunculan gitu, tapi lebih melatih supaya tadi bagian otak yang mungkin secara bawaan ada gangguan di bagian bahasanya bisa lebih optimal lagi, seoptimal mungkin gitu saat brain plasticity-nya masih tinggi, seperti itu. Jadi semangat Bu Linda. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Jo. Saya lihat Bu Tia sudah ada di sini ya. Kita akan kembali sebentar ke pertanyaannya. Tadi salah satu partisipan yang bertanya tentang alat ukur ya. Alat ukur untuk apakah ada alat ukur untuk membantu anak disleksia ya, untuk mengukur alat mengukur ini kemampuan membacanya anak disleksia. Mungkin bisa diberikan kepada Bu Tia ya. Bu Tia, apakah ini boleh? Ya, baik. Ya, baik. Maaf ini. Bu Pamela dan Jo dan saudara-saudara sekalian, terima kasih ya. Alat ukur disleksia itu sudah ada yang sudah mapan ya, dikembangkan oleh teman-teman dari UGM. Nah, untuk yang dari UNTAR, saya terlibat dalam penelitiannya sekitar 5 tahun lalu ya, 5 atau 6 tahun lalu. Kita ambil dari Belanda ya, dari saya kok lupa, salah satu university di Belanda, kerjasama dengan Belanda. Nah, memang yang Indonesia yang versi yang sekarang sudah kami kembangkan itu belum sampai final ya, jadi belum sampai bisa direproduksi banyak, tetapi ada. Nah, alat ukurnya sebenarnya sederhana, dia menggabungkan berbagai kemampuan, misalnya kemampuan untuk membedakan fonem ya, misalnya kalau ada yang ada misalnya kaki tanpa i jadinya apa? Kak gitu ya, atau kaki tanpa a jadi apa gitu ya. Nah, misalnya ubi tanpa u jadi bi misalnya. Itu adalah contoh-contoh alat ukur untuk melihat apakah ada phonemic awareness pada anak-anak disleksia. Kemudian working memory ya, working memory juga bagian dari alat ukur. Jadi sebenarnya alat ukur disleksia itu berupa baterai test ya, baterai. Jadi assessment-nya itu lengkap, kurang lebih terdiri dari 5 sampai 6 subtest yang kemudian perlu diadministrasikan secara bergantian gitu ya. Jadi artinya satu demi satu. Nah,
Untuk yang alat ukur yang sudah jadi, sekarang ini banyak digunakan oleh para psikolog yang mengembangkan teman-teman dari UGM, itu juga dijual bebas. Ya, dijual bebas artinya dijual untuk para psikolog yang perlu. Hanya saja Bu Pamela dan teman-teman semua, saya tetap menyarankan agar kita tidak hanya sekedar bergantung ya atau mempercayai hanya alat ukur ya. Selalu kayak dokter gitu, dokter pasti tidak hanya percaya pada hasil tes darah, tapi juga ada klinisnya ya, ada observasinya bagaimana dan seterusnya. Jadi sekali lagi ketika kita mau mendiagnosis seorang anak itu disleksia atau tidak, tentunya harus dengan pengetahuan yang komprehensif sehingga tidak dengan mudah kita mengatakan bahwa seorang anak itu disleksia. Itu aja Bu Pamela, Jo, dan teman-teman, terima kasih. Ya, makasih Bu Tia untuk ini ya pencerahan buat Ibu Tata Agustina ya. Oke, mungkin di kesempatan ini Bu Tia ada sesuatu yang mau menekankan yang ada kaitannya dengan penelitiannya Jo ya. Sebelum kita nanti ambil lagi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di forum ini. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Pamela. Saya salut sama Jo ya. Saya ketemu Jo ini kok Jo sudah matang sekali kelihatannya Jo. Kelihatannya beberapa tahun tidak bertemu, Anda sudah banyak sekali pengalaman dan saya senang sekali ya membimbing Jo. Jo ini mandiri ya, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam tesis. Tapi juga tidak lupa berkomunikasi dengan saya ya, jadi itu yang patut ditiru dari Jo. Dan Jo juga banyak mengembangkan diri untuk art terapinya. Terus terang saya tidak banyak memberikan masukan, tapi Jo mengembangkan dan belajar art terapi dari Pak Monty, dari beberapa orang. Jadi banyak yang berkontribusi juga terhadap hasil penelitian ini ya. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan selain tadi ya, saya mau menyampaikan bahwa kita harus berhati-hati ketika kita mau mendiagnosis atau menetapkan diagnosis disleksia, karena bukan hanya kita menerapkan battery test tadi, tapi juga kita harus melihat berbagai gejala lainnya. Nah, yang lain adalah bahwa penelitian mengenai disleksia ini masih banyak diperlukan dan Jo telah mengembangkan satu alat untuk membantu anak-anak disleksia mengekspresikan emosinya, dan ini adalah hal yang sangat penting dan sangat membantu ya. Saya pikir kalau misalnya ada yang mau mengembangkan lagi penelitian-penelitian sejenis ini bisa ya untuk kelihatannya akan sangat bermanfaat yang mengalami disleksia. Itu aja Bu Pamela, terima kasih banyak. Makasih Bu. Nah, mungkin dari forum ini masih ada beberapa 1-2 pertanyaan lagi yang masih bisa kita terima ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya langsung, buka mic-nya juga boleh. Masih ada yang ingin bertanya, silakan. Mau ditulis juga masih boleh. Nah, ini banyak sekali yang Jo nanti perlu memberikan ini ya, hasil research kamu kepada teman-teman yang sudah menuliskan emailnya ya Jo. Siap Bu, udah saya catat. Ya, dan juga untuk teman-teman yang lain yang perlu, yang khususnya ya, yang sudah hadir juga perlu mengisi ini link kehadiran. Nah, masih ada pertanyaannya? Nah, jangan segan-segan untuk bertanya ya. Mungkin juga tips gimana Jo berjuang sampai berhasil di tahap ini ya, menyelesaikan tesisnya yang menarik ini.
Oke, mungkin sekedar memberi semangat mungkin ya buat teman-teman yang mau meneliti tentang emosi pada anak-anak dan terutama anak-anak dengan indikasi disleksia gitu, karena saya bagian paling lamanya bukan di intervensinya gitu, justru waktu tahap awal cari tahu disleksia itu apa sih gitu, itu sejujurnya malah bagian paling sulitnya, tetapi itu membuat jadi saya tahu gitu harus diapain sih anak-anak ini gitu, harus dibantu seperti apa gitu, karena di awal saya cuman tahu agak nekat sebetulnya ya, kayak tertarik nih sama disleksia gitu, tapi cuman tahu disleksia susah baca gitu, sama susah mengekspresikan emosi, udah cuman berbekal itu, tapi kan saya tahu penelitian nggak boleh cuman sekedarnya aja gitu, jadi saya cari tahu itu dan datengin ke Asosiasi Disleksia Indonesia gitu, ketuanya, kemudian juga ya itu tadi ke support grupnya gitu, dan dari sana justru lebih banyak dapat informasi dibandingkan sekedar di teori-teori atau jurnal-jurnal, karena mungkin tadi seperti yang Bu Tia sampaikan masih sedikit sekali yang meneliti tentang disleksia ini gitu, jadi saya malah lebih dapat banyak data di lapangan saat wawancara, dan terutama orang tua yang punya langsung gitu anak-anak yang disleksia, struggle mereka seperti apa, kapan mereka tahu pertama kali anak mereka ada kecenderungan disleksia gitu. Jadi mungkin sedikit input aja buat teman-teman yang baru mulai meneliti atau mungkin akan meneliti, coba carilah juga fenomena di lapangan gitu ya. Ini mungkin nggak cuma disleksia gitu ya, tapi kondisi psikologis lain, namanya kita ngomong kondisi psikologis pasti dinamis dan mungkin variatif. Jadi carilah juga data di lapangan, jangan hanya berpaku pada jurnal-jurnal atau buku-buku aja gitu. Tetapi kita juga perlu tahu kondisi lapangan seperti apa, terutama di Indonesia bisa aja beda sama penelitian yang dari luar negeri gitu. Itu sih mungkin sedikit masukannya. Terima kasih banyak Jo atas masukannya. Nah, saya jadi tertarik ya. Satu hal yang mau saya tanya ke Jo, anak-anak ini hanya yang Anda teliti itu hanya disleksia ya. Mereka enggak ada kombinasi, misalnya mereka juga diskalkulia atau disgrafia. Kan kalau kita tahu kalau disleksia berkaitan dengan kesulitan membaca, sementara kalau diskalkulia itu sulit dalam berhitung, dan yang satu lagi disgrafika ya, disgrafia itu kan susah dalam itu ya, menulis, melihat itu ya, menulis gitu ya. Nah, itu kira-kira ada apa enggak? Mereka terjadi kombinasi apa enggak? Oke, mungkin ini lebih saya jawab lewat observasi gitu ya, karena saat saya lihat melalui observasi dan wawancara dengan orang tuanya, saya juga memastikan itu sih Bu, bahwa ini jangan sampai ada malah ternyata dia komorbid kayak gitu. Jadi saya lebih dari observasi dan wawancara, dan untuk lebih ada patokannya atau panduannya, saya memang pilih partisipan yang memiliki surat pernyataan dari konselor sekolah atau dokter atau psikolog gitu. Jadi yang memang menyatakan disleksia gitu. Jadi kayak supaya saya juga enggak mengira-ngira ini disleksia sama apa ya gitu. Karena memang betul seperti kata Ibu, seringkali komorbid sih Bu gitu. Jadi saya berpatokannya ke hasil asesmen mereka yang udah dilakukan sama dokter atau psikolog gitu. Oke. Terima kasih Jo, ya jadi sangat jelas, sangat spesifik ya yang Anda teliti ini partisipannya. Nah, karena sudah nggak ada lagi pertanyaan, dan saya kira hari ini kita sudah boleh menyerahkan, waktu ini kita boleh menyerahkan sertifikat kepada para pembicara ya. Mungkin Sister Hartina boleh bantu. Bolehkah kami undang Bu Tia kembali untuk sementara ya? Kita akan menyerahkan sertifikat ke Bu Tia dulu. Ini ya.
saya akan bacakan. Jadi sertifikat ini kami akan berikan kepada Ibu Sri Tiatri, PhD, psikolog sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema seni dan ekspresi emosi bagaimana pada anak disleksia yang dilakukan pada hari ini Jakarta 27 April 2022 ya, yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog. Ibu silakan menerima virtual sertifikat kami ya. Bu Pamela, terima kasih, saya terima sertifikatnya. Terima kasih atas kesempatan berbagi ini. Terima kasih juga atas Jo ya yang mau bergabung untuk menyampaikan sharing ilmunya. Terima kasih Bu Pamela. Ya, makasih banyak Bu Tia. Ya, yang berikutnya Hartina, silakan ya ditayangkan sertifikat yang akan kami serahkan kepada Jo Irin, empati psikolog sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema seni dan ekspresi emosi bagaimana pada anak disleksia. Ini kami serahkan pada tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog. Silakan ya Jo untuk diterima simbolik ya sertifikat virtual kami. Ya, terima kasih banyak Bu Pamela dan juga teman-teman penyelenggara FDI. Saya terima sertifikatnya dengan baik. Terima kasih juga atas kesempatan sharingnya. Ya, terima kasih ya semuanya untuk partisipasinya dan terlebih kepada narasumber kita yang sudah membagikan ilmu-ilmunya ya dalam hal yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Jo. Ya, saya kira dengan berakhirnya penyerahan sertifikat ini kita akan sama-sama berfoto bersama ya. Sister Hartina, silakan diatur bagaimana baiknya kita berfoto bersama. Baik, selamat sore Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Saya akan membantu untuk dokumentasi sore ini. Baik, kepada para peserta, mungkin masih ada yang mau buka kamera. Ya, di sini ada Ibu Eti, ada Ibu Pipit yang belum buka kamera, serta rekan-rekan yang lain mungkin mau buka kamera. Ya, baik. Saya akan mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, oke, saya akan ke halaman selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Hartina. Tapi sebelum kita mengakhirinya, saya ada informasi. Minggu depan, karena ada hari libur, maka FDI tidak bertemu. Dan berikutnya kita akan kembali ke jadwal semula, yaitu hari Selasa di malam hari jam 7 sampai jam 9. Ya, semoga semua tetap sehat dan menikmati liburannya yang menyenangkan. Ya, sampai di sini pertemuan FDI kita. Bila mana ada yang kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Pamela. Terima kasih Jo. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih Jo. Terima kasih. Bu Pamela. Teman-teman Hartina. Saya izin